itu. Jadi secara umum untuk pipa itu sendiri bisa dibedakan jadi dua, yaitu sebenarnya banyak ya material pipa, tapi secara umum yang dipakai adalah pipa yang terbuat dari besi atau duktil dan pipa PVC. PVC ini yang terbuat dari bahan plastik. Nah, untuk masalah lebar galiannya, kalau tidak diberitahu di soal, maka kalian bisa menggunakan SNI ini ya. Jadi untuk lebar galian itu disesuaikan dengan ukuran pipanya. Jadi misalnya untuk pipa 100 mili, maka lebar galiannya 0,71 meter atau 71 cm. Seperti ini pipa 10 cm berarti ya, 10 cm lebar galian 71 dan seterusnya. Kemudian untuk apa namanya bentuk galiannya ya, jadi disesuaikan dengan kondisi tanahnya. Untuk tanah yang stabil maka boleh menggunakan galian dengan seperti ini ya, dinding salurannya dibuat persegi ya. Jadi untuk tanah yang stabil atau tidak mudah runtuh. Stabil atau tidaknya ya tergantung hasil pengecekan di lapangan ya. Kemudian untuk area yang tidak stabil atau untuk tanah yang jenisnya mudah runtuh, maka bisa digunakan kombinasi galian dengan seperti ini bentuknya. Jadi diberikan kemiringan. Makanya di pertemuan sebelumnya itu kan profil melintangnya, kalau kalian lihat itu profil melintangnya bentuknya agak miring. Nah itu sebenarnya untuk penerapan ini ya, penerapan pada tanah yang sifatnya mudah stabil, sifatnya tidak stabil. Kenapa pindah-pindah sendiri nih slide saya? Oke, kemudian ada juga pengaruh letak pipa tersebut berada di mana. Jadi kalau ditempatkan di bawah permukaan tanah biasa, maka kedalamannya itu boleh kedalaman antara pipa dengan dengan permukaan itu boleh 30 cm. Tetapi semakin banyak beban yang ada di atas pipa tersebut ya, misalnya seperti diperuntukkan di bawah jalan besar gitu ya, tanpa perkerasan, maka kedalamannya akan lebih besar lagi ya. Kemudian selanjutnya tentang urukan ya, jadi untuk di dalam ketika kita sudah gali, maka kan selanjutnya pipa tersebut akan diberi bahan-bahan material supaya dia posisinya tidak mudah geser gitu ya. Jadi ini komposisi zona yang ada dalam sisi melintangnya bisa kita lihat di gambar ini. Jadi di sini sisi pondasi tanah, kemudian di sini tempat peletakan pipa itu, dan diakhiri dengan urukan penutup. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya aplikasi datanya untuk perhitungan invert level. Nah, ini merupakan data hasil pengukuran di lapangan nih, elevasi tanah ini. Kemudian direncanakan di sini mana ya? Sebentar ya. Sini nih soalnya. Jadi suatu saluran bentuknya kotak didesain dengan jalur naik ya atau rising, berarti slope-nya itu positif dengan gradien 1:40. Nah, diketahui rencana salurannya itu adalah 0,75 meter dengan elevasi invert dimulai pada 1 meter di bawah titik A.
Elevasi tanah di lapangan di lokasi rencana tersebut sudah diukur dengan sifat datar dan diperoleh hasil pengolahan datanya seperti ini. Diperoleh elevasi tanahnya berada di sini ya, 4,9 sampai 4,7. Dengan jarak antar titik itu dibuat 10 meter. Jadi ini posisinya ya, posisi 10 meter. Ini posisi titik 0, posisi titik 10 meter. Interval antar titik adalah 10 meter. Kemudian, sorry, ini gradiennya tadi 1:40 ya. Nah, di sini kita diminta untuk menggambarkan posisi invert level. Ya, kita di sini masih mengetahui elevasi tanahnya saja kan, artinya kita harus hitung dulu invert levelnya. Nanti setelah sudah diketahui invert levelnya, maka kalian bisa menggambarkan profil memanjangnya yang menunjukkan elevasi tanah existing ini, kemudian menunjukkan invert levelnya juga ya, dan sekaligus bisa diketahui juga berapa kedalaman yang mesti di-cut untuk perencanaan saluran ini. Oke, jadi tadi diketahui 1:40, lebar rencananya adalah 75 cm ya. Elevasi invert dimulai pada elevasi 1 meter. Artinya invert levelnya dimulai di 3,9 meter. Jadi kira-kira seperti ini. Ini elevasi tanah ya. Kemudian tadi dikatakan startnya di 1 meter di bawah titik A, artinya mulainya di 3,9. Nah, selanjutnya kan kita perlu tahu ya posisi elevasi invert pada titik B. Maka kita menggunakan acuan desain tadi, acuan gradien. Gradien 1:40. Oke. Nah, ini kemarin sudah sempat kita bahas juga proses hitungnya ya, jadi dimulai invert levelnya 3,9, kemudian maka untuk mengetahui posisi titik selanjutnya atau posisi titik 10 meter ini, kita memanfaatkan informasi gradien ini ya, di mana gradien atau slope itu kan adalah tangen, saya bilang ya. Kemudian bisa juga didefinisikan sebagai perubahan ketinggian terhadap jarak tertentu atau delta Y dibagi delta X. Maka delta Y atau beda tinggi antar posisi ya, kalau di sini bahasanya dalam survei itu chainage, rantai. Jadi dilihat sebagai rantai titik-titik ini. Beda tinggi antar chainage atau antar interval ini dapat dihitung seperti ini. 1/40 ada sama dengan delta Y-nya beda tingginya per 10 meter. Maka delta Y-nya itu adalah 0,25 meter. Artinya beda untuk desainnya ini, kondisi desain salurannya, dasar salurannya berada di 0,25. Tadi berdasarkan desain dikatakan bahwa posisi salurannya itu mau dibuat naik ya, rising ya, artinya slope-nya positif. Kalau misalnya diinfokan jalurnya menurun ya artinya di sini nilai delta Y-nya itu adalah negatif. Tapi dalam case kita positif karena slope-nya itu rising tadi, naik. Maka invert level pada jarak 10 meter itu adalah 3,9 ditambah 0,25 sama dengan 4,15. Nah, karena di sini untuk desain kita ini salurannya slope-nya sama semua ya, artinya tidak ada informasi misalnya mulai di C slope-nya dibuat misalkan 1:50 gitu ya. Ini kan tidak ya, gradiennya semuanya 1:40.
Artinya antar titik dari A ke B, B ke C, C ke D itu memiliki beda tinggi yang sama, yaitu 0,25. Maka kita tinggal tambahkan saja dari 4,15 ini tambahkan 2,5 lagi. Kemudian ditambahkan lagi 4,65. Begitu seterusnya. Dengan demikian, kita bisa memperoleh invert level ya di sini. Kita udah punya elevasi tanah atau kondisi existing, kita sudah punya invert level. Nah, penggambarannya kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau digambarkan elevasi tanah ya berada di atas ya, karena tadi kan memang invert levelnya salurannya berada di bawah, 1 meter di bawah, dimulai di 1 meter di bawah. Tanahnya di atas di sini ya, kemudian rencana salurannya akan dibuat dimulai di 3,9 sampai pada titik ini. Nah, ini bagian yang ini yang apa namanya, yang berada di atas invert dan di bawah elevasi tanah ini, itu adalah bagian yang akan di-cut dalam konstruksi saluran ini. Ya. Kalau misalkan bentuk profil kalian naik seperti ini ya, berarti misalnya seperti ini ya. Misalkan naik seperti ini ya, invert levelnya ya artinya di sini harus ada yang di fill, seperti itu. Di bagian yang melewati elevasi tanah, profil tanah, itu ada yang di fill. Tapi pada case kita, kondisinya semuanya di cut ya. Oke. Nah, kemudian untuk penggambaran profil melintangnya, karena kita gambar saluran ini ya, kemudian di sini memang tidak ada ya, apa namanya, tidak ada, ini kan dari soalnya itu sendiri hanya menyampaikan pengukuran pada center line saja, maka kita bisa anggap posisi kanan kirinya juga memiliki elevasi yang serupa atau sama-sama 4,9. Makanya ketika kita menggambarkan profil melintangnya, kita bisa pakai elevasi yang sama dengan center line-nya itu. Jadi seperti ini ya. Jadi yang bagian atas ini menunjukkan elevasi tanah, ini sama-sama 4,9 ya, karena dari soal itu tidak ada diberitahu informasi mengenai pengukuran pada profil melintangnya. Demikian juga untuk invert levelnya, kalau saluran tentu kan dibuat lurus ya, tidak ada gradien kanan kirinya ya. Nah, makanya memiliki elevasi yang sama juga pada bagian melintangnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, ini juga untuk di sini, kondisi kita ini, karena di sini ada 4 titik, maka akan ada 4 profil melintang ya. Di sini saya kasih contoh 2 saja. Seharusnya ada 4 gambar ya. Profil melintang A, profil melintang B, profil melintang C, dan profil melintang D. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, belum? Yang lain? Nah, selanjutnya formation level atau elevasi rencana jalan atau rel atau jalur lah ya. Proyek-proyek yang bentuknya jalur, jadi memanjang dan sempit. Elevasi formasi atau formation level itu adalah
elevasi yang menunjukkan lapisan dasar perkerasan jalan. Ya, jadi elevasi yang direncanakan sebelum dilaksanakan perkerasan jalan. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau misalkan ini ground level, maka formation levelnya ini adalah bagian yang sudah disesuaikan lah tanahnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk caranya itu sebenarnya sama saja dengan saluran ya, dengan saluran. Apalagi untuk yang profil memanjangnya, prinsipnya itu sama saja. Jadi kita lihat dari kemiringan desainnya, kemiringan desain sepanjang profil memanjangnya itu berapa, naik atau turun. Yang membedakan paling hanya ininya saja, melintangnya saja ya, karena untuk jalan itu kan ada aturan gradiennya ya. Jadi misalnya ini puncak jalan ya. Nah, ini dari titik ini ke sini itu ada kemiringan tertentu ya, misalkan 2%. Kemudian nanti dari titik ini, dari titik sini ke atau bagian bahu jalannya itu pun ada kemiringan juga. Nah, makanya kita pada perhitungan invert level pada sisi melintangnya itu akan lebih ada effortnya lah, karena kita perlu hitung satu-satu sesuai dengan kondisi ya, sesuai kondisi desainnya, berapa persen kemiringannya pada sisi melintangnya. Untuk contohnya nih saya